wabarakatuh. Bismillah wa ala ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billahil alayyil azim. Amma ba'du. Apa kabar sekalian? Sehat ya? Alhamdulillah. Sekalian, pada pertemuan ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bertemu walaupun jauh di mata tapi dekat di hati. Sekalian, pada pertemuan ini bab 1 kita akan membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah ini merupakan rukun iman, ya, merupakan rukun iman. Yang berapa sekalian? Yang ketiga atau yang keempat? Oke, silakan. Kita lihat pada konsep yang ada di bawah ini, iman kepada kitab-kitab Allah. Ada berapakah kitab Allah itu? Sekalian, yang pertama, kitab Allah itu jumlahnya ada 4. Oke, ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabiullah. Yang pertama, kok Zabur? Kitab Taurat. Oke, Yang pertama kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ini kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat ini satu turun di Mesir karena Nabi Musa itu dilahirkan di Mesir. Kemudian yang kedua, kitab Taurat itu diperuntukkan untuk kaum Bani Israel. Kemudian yang ketiga, kitab Taurat itu berisi 8 larangan dan 2 perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabiullah Daud alaihi salam. Kitab Zabur itu diturunkan di Darussalam. Kemudian yang kedua juga untuk kaum Bani Israel. Bani Israel itu kaum yang disayang oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kitab Zabur itu berisi tentang pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat, dan hikmah-hikmah. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, yang orang Kristen mengatakan Yesus Kristus itu. Kitab Injil nomor 1 turun di Yerusalem. Yerusalem itu di Palestina sana. Ada masjid yang terkenal namanya Masjidil Aqsa di Palestina. Yang kedua, kitab Injil itu juga untuk kaum Bani Israel. Kemudian yang ketiga, kitab Injil itu berisi tentang tuntunan hidup zuhud dan isi kitab-kitab sebelumnya. Apa zuhud itu? Nanti kita pelajari pada materi yang lain, ada materi tentang zuhud. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, kitabullah yang diturunkan adalah Al-Quran. Diturunkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Inilah kitab suci kita, kitab sucinya orang Islam sebagai Khotamul Anbiya, kitab yang paling terakhir. Kitab Al-Quran itu yang pertama diturunkan di Mekah dan Madinah. Jadi ada surat Makkiyah dan ada surat Madaniyah. Yang kedua untuk seluruh kaum. Jadi kalau tadi untuk khusus orang-orang Bani Israel, Al-Quran tidak, untuk semua kaum, semua umat. Yang ketiga
Al-Quran itu berisi tentang akidah, hukum-hukum syariat, dan muamalat. Apa akidah itu, apakah hukum syariat itu, apakah muamalat, itu nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Yang keempat, Al-Quran itu berisi penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Itulah 4 kitab-kitab Allah, kemudian Rasul yang menerimanya, dan masuk dalamnya adalah. Baik sekalian, kita lanjutkan berikutnya. Iman kepada kitab Allah. Iman artinya percaya. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah itu mempunyai kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para rasulnya. Apa fungsinya? Berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Hudalin, sebagai petunjuk, sebagai obor bagi manusia supaya tidak tersesat ke dalam lembah kehinaan. Nah sekalian, landasan dari Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa kitab itu adalah diterangkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 136 ya. An-Nisa ayat 136. Mari kita baca bersama-sama. Yang di rumah silakan dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabli wa may yakfur billahi wa malaikatihi wal yaumil akhir. Mari kita pelajari terjemahan kalian. Ya ayyuhalladzina iman, ya beriman. Aminu, berimanlah kamu semua billahi kepada, percayalah kamu semua kepada wa rasulihi, dan percayalah kepada Rasul Allah. Wal kitabi, dan percayalah kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah ini digarisbawahi sekalian, bahwa yang kita pelajari ini adalah wal kitabi, dan percaya kepada kitab-kitab Allah. Alladzi, yang nazala ala rasulihi, kitab Allah itu diturunkan kepada para rasulnya. Wal kitabil ladzi, dan kitab-kitab yang anzala min qablu, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an, ya Injil, ya Taurat, ya Zabur. Kita sebagai umat Islam juga wajib percaya. Wa may yakfur, dan barang siapa yang kufur, yang mengingkari billahi kepada Allah, tidak percaya Allah, wa malaikati, dan tidak percaya kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, tidak percaya pada kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan tidak percaya pada Allah, dan itu adalah orang yang tersesat semakin jauh, orang yang tersesat. Nah, sekalian, mari kita cermati beberapa kitab tadi. Ada 4 kitab tadi. Yang pertama adalah kitab Taurat. Pokok ajaran dari kitab Taurat adalah berisi tentang akidah, keyakinan atau tauhid, dan hukum-hukum syariat atau yang terkenal dengan 10 perintah Tuhan. Apa 10 itu? Silahkan sekalian bisa dibaca di bawah ini ya. Yang pertama, jangan ada padamu ilahi lain di hadiratku, la ilaha
illallah. Ajaran tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nomor B, jangan membuat patung ukiran dan jangan pula menyembah patung karena aku adalah Tuhan kalian. Akan dibaca nomor A sampai selesai. Kemudian yang kedua sekalian, kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya adalah kitab Zabur. Isi kandungan dari kitab Zabur berisi tentang kumpulan pujian kepada Allah atas segala nikmat-nikmatnya. Selain itu juga berisi tentang zikir. Zikir itu ya, lafal-lafal yang dibaca untuk mengingat Allah dan dibaca berulang-ulang. Itu namanya zikir. Kemudian doa, nasihat, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk untuk kaumnya Nabi Daud alaihi salam. Sekalian kita lanjutkan berikutnya yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil itu isi kandungannya adalah ajaran untuk hidup zuhud. Zuhud itu artinya mementingkan dunia, tidak begitu mementingkan akhirat, tidak begitu peduli dengan urusan dunia. Jadi orang yang zuhud itu hanya sementing akhiratnya bahagia. Karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan, rakus itu, rames, haram-haram, games. Kerakusan dan ketamakan, tamak kepada harta. Jadi dia sangat mencintai harta yang berlebih-lebihan. Adapun isi yang lain sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Namun sebagian adalah menghapus hukum-hukum yang tertera di kitab Taurat yang tidak sesuai dengan masa itu. Kemudian kita lanjutkan yang keempat, yaitu yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran. Ini kitab suci kita yang wajib kita baca, kita pelajari, kita muliakan. Sebagaimana firman Allah, kitab Al-Quran ini sepanjang masa tidak akan ada kerusakan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Oke. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kami sendiri yang menurunkan. Jadi Al-Quran itu yang menurunkan adalah Allah. Wa inna lahu laha, dan Allah sendiri yang akan menjaganya. Jadi Al-Quran tidak akan rusak sampai yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Adapun isi Al-Quran sekalian, mestinya ada banyak. Yang pertama adalah tauhid. Tauhid itu artinya tentang keimanan kepada yang gaib, pada kitab Allah dan seterusnya. Isinya tauhid, mengisahkan Allah. Kemudian yang kedua tentang syariat, berisi hukum-hukum Islam, seperti hukumnya akikah, puasa, hukumnya sholat, hukumnya zakat, hukumnya berzina, hukumnya macam-macam itu diatur di situ. Kemudian yang ketiga akhlak, ini penting sekali, tentang pedoman berakhlak mulia, akhlak yang baik. Ini juga diterangkan dalam Al-Quran. Yang keempat tentang ibadah, yakni tentang ketentuan hubungan manusia dengan Allah. Hablum minallah, ini ibadah. Bagaimana cara kita berdoa, bagaimana kita melakukan haji, bagaimana kita melakukan zakat fitrah dan sebagainya. Kemudian yang kelima ini muamalah, ini hablum minanas, berhubungan dengan manusia, yakni tentang ketentuan hubungan dengan manusia. Jadi
Kalau ibadah tadi hablum minallah, berhubungan dengan Allah. Kalau muamalah ini berhubungan dengan manusia. Kemudian yang keenam, isinya tentang sejarah atau tarikhun. Tentang kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul dan ulama-ulama terdahulu. Ini tarikh sejarah. Jasmirah, jangan sampai melupakan sejarah. Yang ketujuh, isi dari Al-Quran adalah wa'ad dan wa'id, artinya janji dan ancaman. Apakah bedanya wa'ad dan wa'id itu? Wa'ad itu janji, khusus orang-orang yang melakukan kebaikan, amal soleh akan ditempatkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan wa'id adalah ancaman bagi orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala akan diancam oleh neraka. Kemudian selain kitab Allah juga mempunyai suhuf sekalian, suhuf. Selain 4 kitab itu ada namanya suhuf. Suhuf ini berupa lembaran-lembaran firman Allah yang tidak dibukukan. Jadi bedanya kalau Al-Quran, kalau kitab terdahulu dibukukan, kalau suhuf itu tidak dibukukan, masih berupa lembaran. Di antaranya suhuf Allah yang diturunkan ini ada beberapa. Satu, Nabi Adam alaihissalam ini menerima 10 suhuf. Kemudian Nabi Ibrahim menerima 30 suhuf dan seterusnya. Cara beriman kepada kitab Allah. Bagaimana cara mengimani kitab Allah? Beberapa cara beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi hal-hal sebagai berikut. Nomor 1, beriman dan meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari Allah, tidak buatan manusia, tidak buatan para rasul dan para nabi. Yang kedua, beriman dan mempercayai nama-nama kitab suci yang kita ketahui, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Kemudian yang ketiga, meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya. Jadi semua yang terkandung di dalam kitab suci pasti benar, karena itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah akan mempunyai sikap dan perilaku sebagai berikut. Manusia akan mengakui keterbatasannya. Jadi manusia itu punya keterbatasan, tidak boleh sombong, tidak boleh takabur, tidak boleh angkuh, karena manusia itu terbatas. Kalau dia kaya masih ada yang kaya, yaitu Allah. Kalau dia pinter, ya masih ada yang pinter. Siapa? Allah. Kalau dia orang hebat, juga masih ada yang hebat. Siapa dia? Allah. Dan seterusnya. Nah sekalian, menampilkan sikap mencintai Al-Quran. Lah ini kitab suci Allah. Bagaimana cara kita mencintai Al-Quran? Apakah dibawa, dicium, dan sebagainya? Ternyata bukan sekalian. Cara mencintai Al-Quran, satu, membaca Al-Quran secara rutin. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan rutin. Kemudian yang kedua, memahami isi Al-Quran dengan benar. Memahami isi Al-Quran dengan benar. Yang ketiga, mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik sekalian, mudah-mudahan kita mendapat lindungan Allah Ta'ala. Mari kita pelajari kitab suci Al-Quran dengan baik-baik. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang baik, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.